Selamat malam Kang Irfan Pauji. Ya, selamat malam juga Pak Kades Lengkong. ya. Alhamdulillah sudah bisa hadir. Hatur nuhun Kang ya. Ya, sami-sami. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah baik. Sehat Saya ya? saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, 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 amin. Gimana Lengkong lagi musim apa Kang? Lengkong aman, tentram sampai saat ini masih sama lah musim teh jauh benten ya gitu. Masih sama musim di Lengkong sekarang lagi musim panen, musim tiap hari sih panen. Sama musim hajatan kan. Sama musim hajatan. Pas lockdown dibuka langsung hajatan. Iya. Dan disapa dulu boleh barangkali warga Lengkong yang malam hari ini juga lagi pada nyimak, silahkan nih. Siap. Wilujeng wengi kangge masyarakat Desa Lengkong. Wilujeng ngadangukeun sadayana. Stay tune terus di Mega Suara FM. Oke. Dan selamat malam juga untuk seluruh pendengar Mega Suara ya. Namanya Mega Suara dimanapun Anda berada. Sesuai dengan tema malam hari ini, kita bakal ngobrol bersama dengan Kades Lengkong ya. Mengenai tema malam hari ini yaitu sinergitas Pemdes Lengkong dengan pemuda tani. Tapi sebelum lebih jauh ke tema, Rio pengen tanya dulu gitu kan. Sekarang berkesempatan hadir dan juga ngobrol langsung. Penasaran, apa sih yang spesial dari Desa Lengkong? Salah satu spesialisasi dari Desa Lengkong yang menjadi ciri khas memang dari dulu itu Lengkong konon katanya memang tetap terus kental syarat dengan sebutannya itu Lengkong itu kota santri gitu. Dan sampai saat sekarang kita sebagai generasi penerus coba terus tetap mempertahankan hal tersebut karena itu warisan dari leluhur-leluhur kita mungkin. Bisa dikatakan desa santri itu berarti karena banyak santri-santri atau banyak pondok pesantren. Ya. Berapa pondok pesantren Pak Ko? Pondok pesantren yang berkembang di Desa Lengkong itu estafet ya. Tapi pondok besar di Lengkong itu tiap tahun tiap periodenya pasti ada. Jadi sampai dulu konon katanya pas zaman Eyang Hasan Maulani itu kita banyak menelurkan santri-santri yang mungkin sekarang berkiprah dan tersebar di wilayah Kuningan. Hampir rata-rata mayoritas pesantren-pesantren yang ada di wilayah Kuningan itu hampir mayoritas ya, bukan keseluruhan. Itu rata-rata ada sangkut pautnya dengan di Lengkong gitu. Jadi regenerasi selanjutnya sampai ke sekarang mungkin yang tenar itu Raudatul Thalibin. Ya, Raudatul Thalibin sekarang sudah menghasilkan ada program madrasah yang sekarang siswanya sampai sudah ribuan. Bahkan itu salah satu madrasah yang memang mungkin bisa jadi terbesar saya kira. Bahkan sekarang sudah menarik siswa pelajar dari luar desa juga. Oke, mana Mega Suara. Jadi ada sosok istilah Sunda nama tuturus yo, yaitu Eyang Hasan Maulani sebagai ikon dari Lengkong. Bahkan sempat dulu dari Pemkab Kuningan mengusulkan untuk menjadi pahlawan nasional yo. Wow. Gimana kabarnya Pak itu? Ya, cuman ada beberapa hal yang mungkin secara administrasi untuk kriteria tentang Eyang Hasan Maulani itu sendiri diangkat sebagai pahlawan itu ada satu kriteria yang memang belum bisa dipenuhi, yakni alasannya karena belum ditemukan jejak perjuangan Eyang Hasan Maulani di wilayah-wilayah seperti perang apakah itu. Jadi beliau itu hanya lebih intens di bidang syiar keagamaan sih intensnya. Cuman karena kenapa beliau sampai diasingkan itu dikhawatirkan para penjajah waktu itu mengkhawatirkan karena ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Eyang Hasan Maulani itu bisa membangkitkan nasionalisme masyarakatnya. Akhirnya gimana ya maksudnya? Jadi diperkirakan bakal mempengaruhi dominasi, akhirnya dibawa ke Cirebon, diasingkan, selanjutnya diasingkan ke Manado, bahkan dimakamkan juga di sana gitu sekarang. Lebih kepada edukasi berarti ya. Bukan seperti Pangeran Diponegoro yang tapi di pengasingan ketemu loh sama Pangeran Diponegoro. Itu dia. Ya, sama Kimojo tuh yang sekarang tenar di mana dari Jawa Tengah yang sama mati di pengasingan di Manado. Ya salah satunya ya yang Hasan Maulani itu juga gitu. Oke. Wow. Sekilas berarti dari desa 1000 santri karena ada sosok Eyang Hasan Maulani
akhirnya sampai sekarang masih terjaga ya. Bahkan sebelum Eyang Hasan Maulani pun ada satu daerah yang disebut sampai sekarang itu dinamakan blok pesantren di Lengkong. Dan ternyata usut punya usut, sebelum Eyang Hasan Maulani itu ada namanya Syekh Abdul Karim yang mempunyai santri hampir ribuan gitu. Nah, jadi kurunnya itu Syekh Abdul Karim itu sebelum Eyang Hasan Maulani. Jadi pesantren itu tidak pernah putus dari Lengkong. Makanya disitulah ikon Lengkong itu cenderung dominan sebagai kota santri gitu disebutnya gitu. Wih, mantap. Nah, dari sekian dari tadi gambar umum gitu ya, mengetahui sejarah gitu kan sesepuh Desa Lengkong sendiri. Karena ini aku kira jarang sekali sebuah desa sejarahnya begitu diketahui sama aparatur desanya sendiri gitu ya. Nah, kalau Pak Kades ini udah berapa lama sih di Desa Lengkong, kemudian mengetahui sejarah desa itu apakah dari buku yang memang sudah sekian lama disimpan turun-temurun dikasih ke kepala desanya, atau juga pernah melakukan obrolan langsung sama sesepuh desa di Lengkongnya? Kalau masuknya saya memang baru pelantikan tahun kemarin ya, 28 Desember saya dilantik. Dan kurang lebih ya 7 bulanan, sekitar 8 bulan jalan ini saya baru berkiprah di pemerintahan desa. Ya, kalau berbicara masalah sejarah, kebetulan saya itu seneng ngopi, seneng ngobrol-ngobrol santai gitu ya sama kesepuhan-kesepuhan. Jadi setiap kali saya ngobrol banyak sejarah-sejarah yang mereka tuangkan ke kita, yang mereka bagi bahwasanya Lengkong tuh dulu begini, Lengkong tuh dulu begini. Yang itulah yang akhirnya saya wajar. Akhirnya saya bisa menelaah kalau ikon itu menjadi melekat di Desa Lengkong, ya berarti karena memang sejarahnya membuktikan Lengkong itu memang gudangnya santri gitu ya. Gitu jadi. Tidak mencoba untuk dicatat Pak Kuwu sebagai buat nanti mungkin anak cucu sebagai bahan. Kan kalau cara bertutur mungkin dari kita ke atas memang masih ini ya, tapi dari kita ke bawah mungkin perlu jejak itu. Apakah sudah ada rencana untuk menyusun? Kalau untuk masalah menyusun, kalau di Eyang Hasan Maulani itu masih bisa kita telusuri ya. Soalnya keturunan-keturunannya masih tersebar di Desa Lengkong. Bahkan kita rutin mengadakan tiap tahun itu kisaran kemarin aja setiap bulan Maret, nggak jauh lah dari bulan-bulan Maret atau itu kita rutin melaksanakan kegiatan haul tahunan. Jadi silsilahnya pun itu sudah sangat jelas bahwasanya runtuyannya anaknya ada berapa, cucunya ada berapa, bahkan yang seperti pondok pesantren contoh sebut saja yang di daerah dekat-dekat studio Mega Suara ini ya, Al Mutawali. Itu masih anak cucu dari Eyang Hasan Maulani. Sebut saja pondok pesantren yang besar Mursidul Falah. Itu saja sama anak cucu dari Eyang Hasan Maulani. Makanya hampir tersebar pesantren-pesantren besar. Kenapa saya bisa menyebutkan tadi ya, cikal bakalnya itu dari Lengkong, ya itulah alasannya gitu. Jadi di Jalan Pramuka, Tanjung Sari juga. Ya, itu salah satunya gitu. Nah, tapi kalau secara aparatur di Desa Lengkong sendiri, sejarah tadi sesepuh Desa Lengkong sendiri itu udah ada tertuang di dokumentasi desa atau belum untuk itu? Jadi kalau yang sebelumnya, kurun sebelum Eyang Hasan Maulani itu ada Syekh Abdul Karim, ada Syekh Panembahan Dako, ada juga Syekh Fakih Tolab. Itu kita hanya dapat cerita-cerita dari kesepuhan-kesepuhan, dan kebetulan makom-makom keramatnya itu ada. Jadi dikisahkan bahwasanya Mbah Dako ini disebut sebagai Mbah Dako kenapa? Padahal nama aslinya Syekh Najmuddin misal. Disebut Mbah Dako ini karena pas waktu tirakatnya itu dia itu ketika mengucapkan apapun doa itu pasti mustajabah. Ya, takutnya ketika ada yang meminta doa itu malah menyesatkan. Akhirnya dia menyepi di, kalau bahasa Sunda menon tete daun kadaka. Bertapanya itu di daun kadaka yang akhirnya disebut Syekh Panembahan Dako misal gitu. Nah, jadi cerita-cerita tersebut ya yang baru dikuak, dan konon katanya Mbah Dako itu tidak mempunyai anak keturunan. Tapi nggak tahu ya. Jadi
istilahnya baru cerita dari mulut ke mulut, yang istilahnya kesepuan kurunnya yang sebelum Eyang Hasan Maulani itu saya baru menemukan ceritanya itu dari mulut ke mulut. Tapi kalau Eyang Hasan Maulani kita bisa jujur karena semua pusaka-pusakanya, semua peninggalan-peninggalannya itu masih eksis dan dirawat oleh para keturunannya gitu. Oke. Jadi Untuk sejarah berarti sudah sangat kaya sekali nih Lengkong nih, termasuk desa tua berarti ya. iya, Sekarang kita beralih ke demografi Pak Kuwu. siap. Desa Lengkong ini sendiri kalau secara luas berapa luas dan berbatasan dengan desa mana aja kan? Luas wilayah Lengkong itu sekitar 27 hektar ya, kurang lebih 27 hektaran yang mana 3/4-nya itu hampir diisi dominasi oleh lahan pertanian produktif. Ya, jadi berbatasan di wilayah utara dengan Desa Sindang-Sari dan Kadu Agung, sebelah timurnya Desa Purwasari, sebelah selatannya berbatasan dengan Desa Tembong, sebelah baratnya dengan Desa Karangtawang. Itu jadi lumayan luasnya itu luasku sawah. Yang terisi penduduk cuma 1/4-nya sih. Iya, iya. Dan dekat dari pusat kota juga ya, tinggal mudun, nggak perlu pakai bensin ya. Gorong. Dorong gitu. Kalau jumlah penduduk Pak Kuwu? Jumlah penduduk itu sekitar 6.800-an kurang lebih. Ya, 6.800-an. Pemilih kalau di Hak atas pilih yang di atas 17 tahun itu per kemarin pas waktu pemilihan di angka 4.700-an. Oke. Per November 2019. Ya. Kalau jumlah janda berapa? Maksudnya apa? Janda di bawah 30 tahun. Yang perlu dibantu kan itu tugas negara juga untuk membantu janda-janda yang tidak mampu. Perlu ada data emang ya. Pasti tahu datanya ya. Itu. Janda 30 tahun ke bawah gitu. Sampai usianya aja tahu ya. Oke. Kalau dari potensi alam berarti Desa Lengkong itu lebih banyaknya ke lahan pesawahan ya? Lahan pesawahan itu. Makanya kenapa kita mengerucut di Desa Lengkong itu ada kita mengusung visi misi ya. Iya. Visi misi saya waktu pas pencalonan itu kan visi misinya Laju Rapat Mas, yang mengusung tema Laju Rapat Mas itu apa? Langkah maju, gerak cepat, mandiri, agamis, sejahtera. Nah, ini kenapa kami mengusung ini? Karena ini erat kaitannya ketika kita membangun visi misi itu harus sesuai dengan visi misi yang diusung oleh kabupaten. Harus sesuai dengan visi misi yang diusung oleh provinsi juga ya. Jadi di kita ada mandiri agamis sejahteranya, di kabupaten ada maju ya makmur pinunjul berbasis desa ya. Terus di kabupatennya ada Jabar juara lahir batin. Jadi kita coba tetap selipkan sentuhan-sentuhan agamis ya di setiap progres, karena kalau mandiri dan sejahteranya kita masih kejar. Kalau percepatan laju rapat, apapun yang secepatnya kita bisa antisipasi itu segera. Contoh tadi mengusung seperti tema dari Akang ya, panggilnya tak. Nah, jadi di sini kenapa akhirnya secara dari luas wilayah dari demografi itu sudah tergambar bahwasanya Lengkong itu luasnya itu 3/4-nya hampir pesawahan, yang maka dengan visi seperti itu kita memberikan tema di situ gimana caranya mengembalikan lagi pola tanam dan panen bareng, karena di Lengkong itu pola tanam yang cenderung tidak seragam sekarang itu hampir dipastikan tiap hari terjadi panen gitu, khusus di padi. Makanya kita berupaya untuk meningkatkan produktivitas warga Lengkong yang secara lihat dari demografi sudah bisa dipastikan sekitar 70% sampai 80% warganya itu ketergantungan terhadap hasil pertanian. Jadi baik petani penggarap langsung ataupun si empunya lahan tapi digarap. Tapi poin pentingnya gimana caranya untuk membangun desa itu diawali oleh membangun kekuatan ekonominya dulu gitu. Ketahanan pangannya dulu. Oke, kalau dari pertanian sudah tadi dikatakan Pak Kuwu sendiri bahwa mengembalikan pola tanam. Apakah itu sudah masuk ke program 100 hari atau 500 atau 1000 hari kerja Pak Kuwu? Ya, jadi kita nggak terfokus terhadap apa targetan ya, tapi
kita selalu istilahnya memprogramkan apa yang bisa kita lakukan sekarang ya kita lakukan. Contoh kecil di masa pandemi ini mungkin tidak banyak desa yang berani untuk mengeluarkan atau berakselerasi di pembangunan contoh. Nah, kita tapi di sini ngawanikeun maneh gitu ya untuk istilahnya merilis program dari dana desa dengan mengadakan prasarana untuk menuju ke tema tersebut tadi. Tema pola tanam dan panen bareng, kita harus menyediakan prasarananya apa? Karena prasarananya itu kita menyediakan regenerasi di bidang pertanian khusus untuk petani muda. Animonya sekarang kan sudah mulai menurun. Makanya kita support petani muda dengan kita anggarkan dari dana desa kurang lebih sekitar 43 jutaan. Dan kita sediakan lahan untuk penggarapannya 500 bata dari tanah kas desa ya. Terus digarap langsung. Jadi kita hanya memotivasi mereka itu karidaekna gitu. Gak usah kita mengeluarkan modal, lahan sudah ada, tinggal kemauannya yang ditumbuhkan dan alhamdulillah sekarang sudah membuahkan hasil yang mana 500 bata tersebut 250 digarap lahan padi. 250-nya dipakai palawija dan sekarang sudah berangsur mulai panen juga. Sekarang kita sudah bersama dengan narasumber yang berbeda ya. Kalau tadi udah dikenalin ada Pak Kades, ada Kang Irfan Fauzi. Sekarang sudah ada dari unsur pemuda tani Desa Lengkong. Iya. Ya. Ada Kang Fajar Mauludin. Selamat malam Kang Fajar Mauludin. Selamat malam Kang. Berarti Kang Fajar ini lahirnya di bulan Mulud ya? Iya di bulan Mulud. Pasti kan? Bener banget. Bener ya? Iya. Coba bulan kalau Mulud hari mana pagi waktunya. Pagi. Pas matahari. Pas matahari Wah. muncul. Wow. Hampir mirip dengan Bung Karno berarti sang putra Fajar nih. Agak berembun mukanya. Berembun. Karena masih pagi berembun ya. Untung tadi ngaranan remis. Remis. Apa ya remis itu bahasa Indonesianya? Apa tuh? Embun benar ya. Embun. Sehat Kang Fajar? Alhamdulillah sehat. Gimana? Masih macul masih? Oh, kalau macul sih masih. Asik. Di fotonya kan lagi ngarit itu bener-bener ngarit. Iya bener lagi ngarit, lagi pembabadan. Oh iya betul-betul. Nah kita tadi sebelum ke jeda komersial break udah sempat nyinggung bahwasanya Desa Lengkong sudah memfasilitasi gitu kan untuk pemuda berkarya di dunia pertanian. Betul. Nah ini kan Kang Fajar selaku pemuda tani Desa Lengkong kenal sama Pak Kades ini ketika beliau pertama menjabat atau memang dari dulunya udah hobi tani nih di Lengkongnya sendiri? Oh, waktu kenal sama Pak Kades ini Berbanding terbalik ya. Komunitas musik. Jadi komunitas musik sih pertama dari suatu organisasi. Oh gitu. Ya, organisasinya itu Paguyuban Kreativitas Berdak Lengkong. Cikal bakalnya di situ ya berarti mulai ada ngumpul-ngumpul terus. Ya sering berjalannya waktu terus saling berjalan lah sama Pak Kades ini. Junior saya itu. Junior. Sering ngobrol, sering sharing, satu frekuensi akhirnya gitu ya. Sudah mulai pemikiran ke tani nggak waktu itu, Jar? Ya waktu dulu sih belum ya. Belum ke sana, belum nyampe ke tani lah. Seremonial ya. Ya. Terus awalnya tertarik sama bidang pertanian, apa yang mengilhaminya gitu? Oh, yang mengilhaminya. Ya saya sih masuk ke dalam bidang pertanian itu ibaratinnya mencari ilmu lah, menggali ilmu lagi lebih dalam tentang pertanian, dan kan suatu saat kita juga pasti butuh. Iya betul. Jadi akhirnya udah mulai belajar bertani gitu ya. Nah, korelasi sama Pak Kades sendiri seperti apa beliau memberikan pengarahan kepada Kang Fajar dan juga teman-teman yang sama mungkin akhirnya tertarik sama bidang pertanian di Lengkong? Iya. Dan siapa aja, Jar, teman-teman kamu di? Apakah sudah ada nama kelompok pemuda taninya? Sudah ada sih. Namanya? Kelompok Tani Muda Tunas Mandiri. Kelompok Tani Muda Tunas Mandiri. Iya. Susunannya siapa ketuanya ya, Jar? Ketua umum yang sekarang ini tentu masih Dedi Petet. Dedi Petet ya. Bukan Pak Pidi Baik, bukan? Bukan. Pak Pidi Baik bukan. Itu ada di Taman Nasional Depanas Dalam.
Dan Pajar dipercaya sekarang sebagai jubir dari kelompok tani tersebut. Ya, berarti sudah berjalan berapa tahun, Jar, atau berapa bulan di tani ini? Saya sih jujur masih barulah di pertanian tuh. April Mei ya. Oke. Sekarang kita ke Pak Kuwu dulu, yuk. Boleh. Pak Kuwu, apakah dari desa yang menggebah-gebah atau apa ya bahasa Indonesianya yang Gubrak? Ayo, budak ngora bertani, atau ada inisiatif sendiri dari anak mudanya, Pak Kuwu? Jadi gini, itu ya memang kita didasari dari dasar yang hasil observasi lah, intinya kita lihat-lihat kok ke sawah sekarang itu minim. Ada, cuman minim, dan mereka cenderung memang sudah berusaha. Hanya pemuda yang bapaknya petani baru ikut gitu. Itu pun sudah mulai terkikis lah. Nggak terlalu besar, dan animo di bidang pertanian ini udah cukup menurun. Nah, dasar dari situ akhirnya kita membuka obrolan, membuka tema ya dari rekan-rekan yang tadinya di Paguyuban Kreativitas Barudak Lengkong, ya di GRL itu kita hanya mengobrolkan seputar musik, tentang hobi kita, tentang gimana caranya kita setahun sekali ngadain event band gitu, dan kita tampil happy. Tapi seiring berjalannya waktu mungkin pemikiran kita mulai terbuka, bagaimana caranya nanti mah kita tuh membuat acara-acara kayak gini tuh jangan sampai kita nampan lah ke masyarakat, jangan sampai kita menyusahkan juga rekan-rekan yang ada di kota yang lagi bekerja, yang akhirnya kita mempunyai dasar pemikiran gimana caranya kita bisa berkarya gitu. Dari situ langkah yang paling relevan kita melihat potensi yang ada di Desa Lengkong itu ya pertanian itu yang sangat seksi, yang menurut kita pas kalau untuk kita dijadikan untuk istilahna nutara merantau mah ya bade naon deui kitu nya mun teu ka sawah, istilahna daripada ayeuna urang nganggur-nganggur kosong, ya lebih baik kita pindah nongkrongnya di sawah. Itu yang akhirnya menghasilkan kegiatan pertanian. Karena udah ada contoh suksesor kita juga di GRL, sama dia pun tadinya saya 2013 2012 dianclubkeun ku manehna ka GRL. Anjeunna 2013 nikah, masuk ke pertanian, dalam jangka 2 tahun 3 tahun dia udah bisa bikin rumah. Dia seorang sarjana padahal, tapi dia lebih concern nggak mau menjadi pegawai, tapi dia lebih concern lah saya mah di pertanian aja, dan langsung dijual ke pasar. Dan bangga menjadi status petani ya. Dan bangga gitu, yang akhirnya saya mulai penasaran kok bisa ya akhirnya ternyata sekarang baru ketemu gitu. Siapakah orang itu, Pak Kuwu? Sebut saja dia Mawar. Dia Asep Saifur Rahman, salah satu senior kita, dan salah satu anu ngunculungkeun abdi ka GRL. Selamat malam Kang Asep. Yo pisan yo Pak Kang Asep. Yang sempat waktu itu ketemu di iya, tanu pagigir-gigir ke Mas Rolling Kopi padahal ngarendeng. Low profil ya orangnya memang bener kayak enggak ini, tapi wah ternyata dia udah berani mengambil sikap status petani, kan suatu hal yang unik di zaman sekarang. Iya, padahal di zaman sekarang kan status status akademisi pun gengsi kan, kalau ya termasuk Pajar sendiri ini meneruskan kayaknya. Dia juga kan sarjana teknik loh. Tapi ya jangan dibuka ya, lumayan lama sebenarnya. Agak lama. Nanti dicari hubungannya antara teknik dengan pertanian betulnya. Di pertanian juga ada tekniknya mungkin. Ada nyambung lah. Oh, berarti cikal bakalnya dari berproses di sebuah komunitas yang namanya GRL ya. Di situ berarti tempat pegodogan anak-anak muda yang ternyata semakin kesini tidak hanya untuk happy-happy, tapi sudah mulai menjurus ke suatu hal yang berguna ya. Dan kebetulan Pak Kuwu juga bisa masuk di pemerintahan. Jadi akhirnya gayung bersambut ya Pak Kuwu ya. Jadi sejarahnya gini, kita di 2012 itu dulu oleh Pak Kuhormat ya, Pak Didi Suhardi, saya masuk itu di medio 2012, dan kita tuh saya masih ingat betul sama Asep Saifur Rahman, kita menghadap
ke beliau izin, karena kita setiap habis lebaran itu selalu mengadakan acara halal bihalal, dan waktu itu kita mau clearance sebenarnya, mau merubah paradigma pola pandang sudut pandang masyarakat yang selalu memandang wah GRL mah acarana musik baik, wah hura-hura baik. Kita menawarkan konsep ke Pak Didi, ini konsepnya tabligh akbar Pak, gitu waktu itu. Cuman yang saya justru salut, Pak Didi itu justru mengapresiasi identitas kita. Pada waktu itu pas kita ngomong seperti itu, Pak Didi bilang, hey, ikon kamu kan GRL itu di musik, masa nggak ada musik sama sekali gitu. Ya minimalnya di Siang Sari coba isi dengan musik-musik religius lah. Yang akhirnya ya justru tadinya kan kita takut karena di kebelakang di acara musik kita rusuh gitu ya. Tapi beliau malah support gitu, dan alhamdulillah setelah itu beliau kasih challenge ke kita. Beres acara ini pokoknya mau tidak mau harus terbentuk Karang Taruna. Nah, disitulah tonggak kita mulai naik masuk ke dunia pemerintahan gitu. Iya. Dan setelah itu dengar-dengar katanya Kang Irfan juga masuk dulu di Karang Taruna dulu ya? Ya, ke 2013 pemilihan saya menjabat sebagai wakil ketua, 2015 sebagai ketua, sampai kemarin terakhir 2019 pas waktu pemilihan, dan sampai sekarang memang belum ada pembentukan kembali, tapi insya Allah kita targetkan bulan-bulan Agustus ini semuanya harus sudah beres. Oke. Dan itu suatu hal yang bagus untuk menggodokkan regenerasi lah. Selain ada Karang Taruna, ada Pemuda Tani, lebih banyak lagi organisasi-organisasi pemuda yang concern dan menjadi penggiat desa, itu akan lebih bagus kan ya? Oke, yang Rio penasaran ketika Paku udah punya konsep pengen memberdayakan lahan pertanian di sana. Konsep awalnya itu emang bertani padi atau mungkin apa, kemudian bagaimana cara mengajak para pemuda di desa Lengkong tersebut untuk terjun sama-sama ke ngolah lahan pertanian di Lengkong itu? Jadi dasar pemikiran saya kenapa akhirnya ya tadi itu. Jadi kita sudah kekurangan sarana, sudah mulai pada rusak dan cenderung harus diperbaiki, ya prasarana pun harus dibangun kembali ya, salah satunya dengan membangun gimana caranya animo para pemuda di pertanian itu kembali muncul ya. Kita stimulan dengan kita sediakan lahan untuk garapannya. Kita munculkan juga pendanaannya dari dana desa tersebut kita munculkan, karena alhamdulillah kebetulan sinkron ya, yang sekarang itu kan regulasinya mengatur 60% pemberdayaan, 40% pembangunan. Jadi kalau kita menganggarkan di pemberdayaan terada jongjon gitu ya. Nah, jadi kita mengarah ke sana ya. Yang akhirnya gimana cara untuk membangkitkan semangat animo pemuda untuk kembali ke sawah? Ya kita ambilnya gini, kita analisis analisis soal bisnisnya aja di pertanian. Jadi dimulai dari kita mengeluarkan modal berapa dan hasil yang dihasilkan nanti hasil panen berapa, itulah yang ternyata ada sesuatu hal yang tersimpan, ternyata agrobisnis yang lumayan besar gitu kan. Bahkan kalau secara kalkulasi ketika kita pas perhitungan kalendernya pas, kita menemukan di harga yang pas, bahkan bisa melebihi UMR Kuningan belum seberapa gitu per bulannya gitu kan. Makanya itulah yang nanti kita kaji, insya Allah tahun depan kita mempunyai progres, kita bakal roadshow di tiap kampung. Dan dari cikal bakalnya ini, dari penggarapan tahun ini, dokumentasi dari awal sampai akhir, kita langsung analisis ke bisnisnya, kita buat itu menjadi satu film. Jadi nanti kita roadshow di tiap kampung, kita tonton itu secara seksama, bareng-bareng, misbar gitu ya. Beresnya kita langsung kasih analisis tentang bisnis yang terpendam di dalam pertanian. Mungkin itu. Oke. Dari 500 meter persegi atau 500 bata, 250 untuk padi, 250 untuk palawija. Yang kemarin sudah ditanam apa, Jar? Yang kemarin ditanam itu 250 ya, yang palawija ya. Nanam timun bonteng. Timun, cabe, tomat, tumpang sarinya sama kembang kol dan sawi. Yang sudah panen? Yang sudah panen itu ada satu item itu bonteng.
Dan gimana Bonteng, hasilnya? terus sama sawi lah, sawi. Sekarang tuh yang lagi panen tuh kembang kol. Kembang kol ya. Kelompok dia, Ya. Oh, berarti dari Bonteng itu dari kelompok Kampung Pahing lah digarapinnya. Jadi penggarapan lahan dan juga tanaman tersebut dibagi per Bagi-bagi. kelompok. Dibagi per kelompok ya. Oke. Kemudian dari awal menggarap lahan yang dikasih sama Pak Kades nih sampai sekarang, evaluasi apa yang akhirnya ditemukan di lapangan? Kesulitan-kesulitan apa sama teman-teman yang ditemuin di lapangan sana? Kesulitannya kudang isuk. Berat ya itu mah pasti. Karena masih muda begadangnya banyak. Selain kudang isuk susah, naon di apalagi Jar? Ya apa sih ya evaluasinya tuh dari masalah teknik lah. Soalnya kan di sini kita kebanyakannya yang masih Irigasi lancar, irigasi mah ya. Irigasi lancar. Pupuk lancar. ada kandang sapi ya dekat situ Iya, ya. dekat masih. Berarti Terus irigasi masalah pupuk. lancar, pupuk lancar. Wereng atau Ya, hama-hama? kalau hama sih pasti memang Ada. Dan siapa yang menanggulanginya atau ada diskusi apa atau Ya, gimana? kebetulan dari ini tuh dari instansi ya, kebetulan suka ada yang datang iniin bahwasanya ngasih materi tentang hama Siapa tuh yang suka ngasih itu? dari Penyuluh. PPL lah, penyuluh Pak siapa? Pak Sanen kalau nggak Pak salah Sanen. ya. Bapak Hama ya, disebutinnya Bapak Hama. Halo, selamat malam Pak Sanen. PPL dari Bu Wiwi, bukan PPL tuh. Gara-gara beliau jadi tahu jenis-jenis sama ya. Ya. Jadi selain disediakan lahan, ada juga pendampingan secara materinya juga. Ya, materinya juga. Oke. Berarti negara di bidang pertanian atau hadir ya untuk menolong di masalah itu berarti ya. Terima kasih lah buat Pak Sanen lah. Pak Sanen dan yang lainnya lah. Terima kasih sudah membimbing. Kemudian setelah panen, bagaimana cara pendistribusiannya untuk hasil panennya? Apakah langsung ke pasar atau seperti apa nih? Kemudian juga pembagian keuntungannya? Apakah ada untuk pemuda taninya tersendiri atau langsung disetor semua ke desa atau seperti apa? Nah, untuk dari hasil panen, dari masalah penjualan, Ya. itu penjualan kita dibatinnya dari kelompok lain juga bisa menjual. Yang dibatnya ekonomi mungkin bisa jadi ekonomi kreatif. Meratanya lah. Intinya untuk penanggulangan panen itu sendiri, kita coba gimana caranya kita jual langsung. Cuman yang bertanggung jawab menjual itu tidak kok kelompok, misalkan Bonteng itu bagian Pahing, bukan kelompok Pahing aja, tapi semua ikut memasarkan. Oke. Nah, jadi membantu pemasarannya dengan ada istilahnya selling keuntungan. Misalkan kita dipatok harga 4.000 nih. Sok Anda kalau bisa menjual per kilonya 6.000, yang 2.000 ya buat Anda gitu. Nah, dan dengan nanti estimasi hasil penjualan 4.000 itu setelah panennya beres semua, kita ada lagi hitung-hitungan sisa hasil usaha untuk kelompok yang khusus. Misal di Bonteng kemarin alhamdulillah sudah melaksanakan. Di Bonteng juga pas panen itu setelah beres semua uang yang terkumpul berapa disimpan. Kemarin permodalan pengembalian modal berapa, terus biaya produksi selanjutnya berapa, nah sisanya baru dibagi. Dan pembagiannya tidak rata. Jadi sesuai absensi, ketika rajin dapat keuntungannya lebih, ketika enggak ya keuntungannya pun berkurang gitu. Maksudnya itu untuk menjadi motivasi supaya tidak ada ketimpangan, kesenjangan, nu rajin-rajin, ketemu males-males gitu ya. Hebat ya. Petani juga di absen sekarang. Asik. Mantap. Jadi ketahuan pas bagi hasil, depan kandelan, depan rajin. Bisa dilihat juga dari nanti motor baru atau enggak gitu ya. Nanti aja ya lihat. Mantap. Oke, kemudian berbicara mengenai tadi banyak sekali kelompok gitu ya. Nah, itu pembagian kelompoknya apakah ada seleksi terlebih dahulu atau mungkin untuk mereka yang mau saja nggak dibatasi per kelompoknya, gimana? Pengrekrutannya. Pemuda tadinya. Jadi gini, untuk perekrutan kita buka seluas-luasnya bagi siapa saja yang mau. Ya himbauan untuk semua pemuda di Desa Lengkong, sok mangga
beres panen sekarang, mangga yang barangkali berminat untuk gabung di kelompok tani segera daftarkan ke kelompok tani tunas mandiri. Nah, perekrutan kita itu tadinya awal kita targetkan per kampung itu maksimal sampai di 20 orang atau sampai 15 orang, 10 orang lah. Yang akhirnya terkumpul 50 orang setelah melalui seleksi alam yang sekarang bertahan itu hanya 20 orang gitu. Ya. Tapi 20 orang inilah yang menjadi pionir-pionir nanti mungkin untuk percontohan ya. Jadi setelah hasil panen ini tapi mereka mau kembali untuk ikut gabung, ya itulah yang kita harapkan. Jadi justru 80% sekarang yang berkiprah di kelompok tani tunas mandiri itu 80% pula rata-rata bukan petani. Bagus. Yang sekarang berarti berkiprah. target untuk regenerasi petani itu sedikitnya udah ada ya? Ya sudah ada lah, walaupun karena 20. Iya betul, karena nggak jarang banget orang yang bisa bertahan di prosesnya ya. Iya. Gitu. Hanya orang-orang terpilih yang akan bertahan dengan segala macam rintangannya. Yang mau menikmati proses, seperti merasakan hasilnya lah. Oke. Di ajang acara Badami, selamat malam buat teman Mega Suara yang sekarang bosan bergabung. Anda sedang menyimak Badami bersama Desa Membangun Indonesia. Betul. Dan untuk edisi malam hari ini kita hadirkan narasumber kita yaitu Pak Kades Lengkong, Kecamatan Gerawangi, Kabupaten Kuningan, dan Pemuda Tani, karena tema kita malam hari ini yaitu sinergitas Pemdes dengan Pemuda Tani. Adapun hal-hal yang mungkin Mania Mega Suara jarang yang tahu ya, atau sekedar pemberitahuan bahwa di Lengkong ini punya keunikan yaitu ada yang namanya rolling kopi. Roti ban keliling komunitas pencari ilmu. Lebih jelasnya seperti apa sejarahnya dan perjalanannya Pak Ku? Enggak, gimana rolling kopi itu Pak? Ya, rolling kopi itu perjalanannya dari mulai tahun 2017-2018an di media tersebut ya. Intinya kita coba mengadopsi karena waktu itu saya pun sudah mulai direkrut masuk ke IRMAKA, Ikatan Remaja Masjid Karomat, ya masjid Lengkongnya itu. Yeah. Jadi kita mulai memunculkan satu program gimana caranya kita bisa keliling musola ya dengan bahasan yang ringan supaya tidak menimbulkan alergi di kalangan muda gitu. Jadi kita mengambil tema ya rolling kopi. Ya. Rolling kopi itu apa ya? Roti ban keliling komunitas pencari ilmu. Di situ kita membuka kajian dan langsung dialog interaktif pada awalnya. Dan sekarang rolling kopi itu bermanuver, bermetamorfosis, diadopsi berdampingan dengan desa. Yang mana di situ kita juga menyisipkan salah satu kewajiban kita untuk menjaring aspirasi masyarakat. Jadi polanya itu setiap hari Senin malam Selasa kita maghrib berjamaah di musola yang memang berpindah-pindah di tiap kampung. Sekaligus setelah sholat berjamaah langsung lanjut kita membedah kajian. Yang mana yang sekarang kalau dulu kita hanya concern di kajian fikih, sekarang kita ada 5 kajian yang kita bahas: fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Ya, jadi setelah beres kajian tersebut kita membuka juga dialog interaktif. Beres itu langsung lanjut berjamaah bersama. Isya, beres berjamaah Isya baru kita ke kajian rotibnya lah. Beres kajian rotib dan disisipkan juga mahlul qiyam, beres itu kita baru penjaringan aspirasi masyarakat, sekaligus istilahnya di situ kita menginformasikan, mentransfer informasi ke masyarakat program yang sudah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan, dan yang akan dilaksanakan. Jadi masyarakat tahapan-tahapannya itu sangat tahu persis untuk di Desa Lengkong. Jadi tidak hanya kita pampang di desa, tapi kita juga informasikan secara langsung karena kita mengacu yaitu terhadap visinya itu. Bahkan kita menjaring aspirasi pun kita selimuti dengan selimut yang agamis gitu. Jadi tujuannya bisa biar nyampe juga ke visi gitu. Suatu hal yang jarang ketika desa mau membuka ruang-ruang diskusi, masyarakatnya memberikan aspirasi, dan itu di tiap Senin malam di acara rolling kopi. Artinya transparansi dari desa dan juga informasi-informasi seputar desa itu tersampaikan di acara tersebut. Ini kan suatu hal yang
kayaknya jarang yo nih. Jarang ya dikemas dengan ringan, tapi informasi mengenai pembangunan dan lain-lain juga tersampaikan di situ ya. Jadi masyarakat juga bisa monitor sama-sama sudah sejauh mana program desa berjalan seperti itu. Memang jadi dasar pemikirannya salah satu juga permasalahan laten di tiap desa yang menurut saya sudah menjadi klasik ya di tiap desa itu masalah komunikasi dan informasi sih antara si pemerintah dan masyarakatnya itu sendiri yang itu menjadikan gap justru menjadi dinding bisa dinding pemisah antara pemerintah dan masyarakatnya. Karena apa? Karena di sini terjadi miskomunikasi. Aparatur pemerintahan desa sudah merasa melaksanakan kegiatannya secara sempurna, sedangkan masyarakat itu hanya mendengar isu yang mana isu ini kan ada yang kaitannya sengaja dibikin untuk menjatuhkan, ada apa? Kalau kita tidak langsung transfer informasi ke masyarakat ini bahkan menjadi rancu, sedangkan justru sasaran kita kan aktor pelaksana pembangunan itu sendiri yang sebenarnya adalah masyarakatnya itu sendiri. Kalau aktornya tidak jalan, ya kitanya mau gimana? Kan kita hanya sebagai fasilitator gitu. Jadi salah satu fungsi dari Rolling Kopi juga adalah jangan sampai ada dusta di antara kita ya Pak Kewu ya. Oke, dan malam hari ini yang sudah simak juga di 89,8 Megasur FM Kuningan ini, yaitu ada komunitas goes, terus juga komunitas sepak bola juga. Mantap. Lagi simak di Pak Kewu. Oke. Ada yang bertanya dulu dari Bang Abdi dulu, dibacain boleh. Oke. Nanti saya buka dulu nih pertanyaan yang sudah masuk dari 0852 2434 ulah dipasangan Jar. Ditulis Kang namanya. Ulah dipasangan Jar ya. Pertanyaannya gini nih, ini buat Pak Kewu nih. Bagaimana menyikapi diversity atau perbedaan pendapat antara kaum muda dan kaum tua yang merasa lebih senior? Dan berikutnya, yang kedua, etos kerja seperti apa yang Pak Kewu harapkan dari masyarakat? Di bidang apakah tadi yang pertama? Bagaimana perbedaan pendapat antara kaum muda dan kaum tua yang merasa lebih senior? Ini mungkin lebih umum Pak Kewu. Lebih umum ya, lebih umum tidak menjurus ke salah satu hal ya. Ya kalau kita menghadapi kesenjangan pendapat antara kaula muda dan yang tua itu kita lebih ke apa yang kita punya secara atau apa yang kita pikirkan selama itu hal yang positif dan hal yang baik kita cukup lakukan saja. Iya betul. Jadi kita sebagai generasi muda itu hanya cukup melakukan apa yang kita anggap itu baik gitu ya. Walaupun pasti ada kritikan dari orang tua, ya kritikan itu di mana kita kalau kritikan tersebut dianggap itu membangun ya kita ambil. Kalau kritikan tersebut dianggap hanya untuk menjatuhkan ya kita cuekin aja gitu. Jadi selama ini kita hanya itu sih. Kalau persepsi dari orang tua sendiri yaitu kita posisikan ketika kritikannya tersebut untuk membangun terhadap kita sendiri ya kita pasti serap. Nah, cuman kalau ternyata kritikan nyinyirnya itu hanya untuk menjatuhkan, kita tidak istilahnya tidak hiraukan, bahkan dengan statement kita tidak balas, kita cukup lakukan dan yang menurut saya sih ya itulah tanggapan yang sangat ideal ketika kita menghadapi kritikan. Gak perlu kita jawab itu secara verbal ya, kita jawab dengan aksi. Yang selanjutnya etos kerja seperti apa yang Pak Kewu harapkan dari masyarakat? Ya, etos kerja dari masyarakat itu yang saya harapkan ya justru ya itu, masyarakat itu targetan saya sih gimana caranya membangun loyalitas masyarakatnya itu sendiri terhadap desa. Itu poin penting yang paling utama yang sedang kita gemak-gemakan ya, maksudnya karena kalau masyarakatnya itu sudah mulai merasa memiliki, mereka tidak bakalan tanggung-tanggung untuk membangun desa, dan kita tempatkan lagi sesuai dengan ranahnya.
Kita aparatur desa sebagai fasilitator, masyarakat itulah sebagai pelaksana pembangunan. Jadi jangan sampai contoh Lengkong, desa Lengkong, keluar itu image jelek itu justru digaum-gaumkan dari orang Lengkongnya sendiri. Pokoknya kalau kita sudah membangun loyalitas tersebut, kita sudah cinta terhadap contoh desa Lengkong, kita harus menggaum-gaumkan Lengkong itu baik gitu. Jadi iya, betul. Oke, Rio juga punya pertanyaan dari Mania Mega Suara. Tapi sebelum itu, Rio mau menginformasikan juga nomor telepon on air yang bisa Anda pergunakan nih, Mania Mega Suara, yang pengen bertanya langsung ya. Silakan dicatat baik-baik, Rio sebutin pelan-pelan ya. 0232 8902 900. Sekali lagi 0232 8902 900. Ada pertanyaan di SMS yang sudah bergabung di 0818 117898 dari Kang David di Hantara. Halo Kang David. Karang Taruna di Desa Lengkong yang bergerak di bidang seni, apakah dibantu oleh pemerintah desa sama seperti di bidang pertanian? Oke, pertanyaannya. Oke. Untuk awal kita belum melaksanakan hal tersebut ya, karena kita selalu menyarankan atau selalu melaksanakan pelaksanaan program itu kita lihat dulu swadayanya. Kita pun tidak mau menganggarkan anggaran itu tidak efisien ya, atau cenderung memanjakan. Nah, kita contoh gini, ada satu aktivitas yang memang itu digagas oleh anak-anak GRL juga, digagas oleh anak-anak penghobi bola. Jadi mereka mengadakan suatu pergerakan dulu. Jadi membenahi lapang, dan akhirnya justru muncul swadaya dari masyarakat. Ada yang menyumbang bola, ada yang menyumbang untuk bensin lah. Nah, baru kita mulai pikirkan progres ke depan, berarti sepak bola di Desa Lengkong itu harus seperti apa, karena swadaya yang bakal menerimanya sudah ada, dan kita tidak bakal mengeluarkan budgeting yang mubazir gitu. Jadi kita sudah mengeluarkan dana tuh, penerimanya tuh udah siap untuk melaksanakannya. Contoh misal, dan tepat sasaran, dan sekarang sudah membangun kembali kerangka-kerangka poral atau Persatuan Olahraga Lengkong ya, yang dimana di situ sudah mulai terbangun, klub-klub sudah mulai bangun lagi, dan sektor yang lain pun sudah mulai mengadakan istilahnya pergerakan untuk menghidupkan kembali. Contoh di bidang volleyball, ada lagi di bidang tenis meja. Sekarang sudah mulai istilahnya ada animo untuk kembali berolahraga, geliat olahraga. Justru itu kita munculkan dari swadaya, dan itu bakal kita perhatikan. Dan itu tidak menutup kemungkinan ketika di bidang seni ada pergerakan yang memang menjanjikan, kita pun bakal lebih serius lagi gitu. Berarti kalau gitu desa sangat terbuka dengan konsep-konsep dari semua komunitas. Ketika konsep itu emang bagus buat Lengkong, Pak Kuwu siap dan asik untuk berdiskusi, karena justru kita kalau lebih banyak potensi kita lebih senang kan ya. Kita menyalurkan mereka di bidang-bidang yang mereka senangi, itu justru membuat kita itu ada kepuasan tersendiri, karena ketika mereka menjalankan sesuatu sesuai hobinya, ketika kita pun meminta bantuan untuk mereka untuk membangun, itu akan sangat sinkron, enak, disesuaikan dengan program desa, disesuaikan dengan visi misi. Mereka sih cenderung lebih ke enjoy gitu akhirnya, gitu, ketika hobi-hobinya diakomodir. Udah ada lagi pertanyaannya? Oke, tadi semoga bisa menyimak ya jawabannya untuk Kang David dari Hantara. Sekarang Rio mau coba angkat telepon untuk yang mau bergabung dan juga bertanya langsung di Badami. Silakan dipergunakan di 02328902 ya. Tadi pas Pak Kubu ngomong ini ada yang kedap-kedip nih. Tapi sekarang kok nggak ada ya? Sambil simak 89,8 Megasur FM. Jadi sambil simak, sambil telepon. Jangan sampai tidak dengar radio. Nanti kita tidak bisa terkoneksi dengan baik ya. Iya, betul. Oke, silakan sekali lagi diundang ya. Ini kesempatan untuk Anda, Mania Mega Suara yang tadi sempat pengen bertanya. Silakan di 0232 8902 900. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sudah masuk, silakan berbicara. Dengan siapa yang dari mana? Halo. Jangan sampai nanya berapa nomor HP-nya Pak Jar. Oke. Dicoba lagi ya, tadi nggak ada suaranya nih. Malah bagus ya? Oh, siap. Boleh. Jomblo. Halo. Assalamualaikum.
Halo. Kecil sekali ya. Nah, ada. Iya, dengan siapa dari mana? Oke, Wah. berarti kendala sinyal di sana ya. Dicoba lagi, kalau misalkan tidak memungkinkan lewat telepon on air, bisa melayangkan pertanyaan saja lewat SMS ya di 0818 117898. Dicoba sekali lagi nih, penasaran kayaknya nih. Assalamualaikum. Halo. Iya, halo, assalamualaikum. Halo. Tidak dengar radio nih. Nggak denger ya? Coba. Sama Halo? siapa ini? Iya, sudah masuk Kang. Sama siapa? Halo. Halo. Waalaikumsalam. Oke, Iya, agak sudah loading ya. Nyambung. Ya, halo. Silakan Iya. pertanyaannya, Kang. Dengan siapa dari Halo. mana? Dengan siapa dari mana? Padahal di telepon juga udah kedengar suara ya kalau telepon ya. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya saja untuk Pak Kuwu ya sama Kang Fajar, barangkali dari Kang Abdul dulu, silakan dilayangkan pertanyaannya. Kita ke Kang Fajar dulu nih, biarkan Kak Paku menarik napas dulu sejenak. Iya. Untuk Pemuda Tani sendiri, Jar, program ke depan yang jangka pendek, jangka panjang mau apa nih, Jar? Jangka imah ongkoh mungkin. Program apa? Program Pemuda Tani. Pemuda Tani. Kalau kemarin sudah beres dengan panen bonteng dan cukup menghasilkan sehingga berarase gitu kan. Berarase kan. Harap rek naon, Jar? Ya, untuk ke depan sih dari sehabis penanaman bonteng Iya. akan dilanjutkan untuk penanaman kacang panjang. Kacang panjang ya. Iya. Kenapa milih kacang panjang, Jar? Ya, apa sih namanya tuh ya? Ngobrol-ngobrol sama yang dari dinas ataupun dari penyuluh gitu ya. Iya. Sehabis penanaman bonteng itu bagusnya memang ke kacang panjang gitu. Oh, jadi ada rumusnya ya? Iya, tiap-tiap penanaman tuh ada. Ya saya juga sampai nanyain ya, misalkan tanah baru digunakan lah, digunakan untuk palawija itu. Saya juga sampai menanyakan yang bagus tuh untuk penanaman apa. Ya mereka tuh menjawabnya tuh yang bagus tuh antara cabai sama tomat yang bagusnya untuk tanah baru digarap. Berarti next ya, baru dapat bagusnya. Iya. Tomatnya can panen. Tomatnya bentar lagi tomatnya. Kalau aktivitas sehari-hari sendiri, apakah ada ngumpul rutin seminggu sekali ke atau berapa hari sekali yang ngebahas khusus tentang pertanian? Gimana program sehari-harinya? Agenda malam Rabuan paling. Malam Rabu, namanya apa tuh? Evaluasi doang. aja. Di mana tempatnya, Jar? Ya terkadang di rumah Pak Menteri Dadang yang ngebimbing keliling lah. Dari tiap elemen kampung, tiap kelompok kampung keliling lah buat evaluasi. Oke. Berarti sudah tersusun ya program dari Pemuda Tani. Setelah bonteng akan kacang panjang. Ya. Setelah kacang panjang nanti akan kacang sukro. Kacang sukro. Kacang Garuda. Iklan lo barusan, Bang. Moga-moga jadi sponsor ya. Oke. Nah, sekarang Rio penasaran potensi lain dari Desa Lengkong nih, iya, Pak Kuwu mungkin ya. barangkali Tadi kan kita udah UMKM-nya ngebahas gitu ya. banyak sekali mengenai lahan pertanian. Yang Rio penasaran juga potensi lain selain dari lahan pertanian tersebut, apa aja yang menonjol dari Desa Lengkong? Kan kalau ingat apa namanya sebelah Lengkong tuh ke atas tuh ke barat. Haji, Bukan sebelum Bindu Haji. Karangtawang kan ingat emping gitu ya. Kalau Lengkong apa Pak Kuwu barangkali? Iya, kalau jujur untuk permasalahan di produk memang kita belum punya ikon yang benar-benar melekat dengan Desa Lengkong itu ya. Secara makanan ringannya ataupun apapun, tapi untuk istilah potensi-potensi yang baru kita temukan itu seperti misalkan ada potensi lain di bidang seni ya. Contoh seperti silat. Di sini ada paguyuban namanya SPLK. Sinar Pusaka Langgeng Kamulian. Sinar Pusaka Langgeng Kamulian yang sekarang sudah berprestasi, sudah membuahkan perunggu dan perak. Jadi sudah menghasilkan hasil seni yang baik, olahraga yang baik. Cuma kita hanya butuh mengakomodir para penghobi-penghobi, para pegiat-pegiat silat tersebut supaya memang mereka lebih bisa rajin lagi gitu. Jadi intinya di sisi lain juga kita masih punya
potensi destinasi untuk berwisata religi sih, cagar Iya, budaya gitu. Di Lengkong masih ada rumah peninggalan rumah Eyang Hasan Maulani yang sekarang terkenal itu ya, yang menjadi ikon di Desa Lengkong. Itu ada rumah Eyang Hasan Maulani yang sekarang ikonik. Memang rumahnya itu bangunan-bangunan masih zaman dulu gitu ya, cuman memang sudah beberapa kali direkondisi. Udah beberapa kali direkondisi. Ya, tapi kita belum bisa konsen mengarah ke sana karena memang masih banyak PR untuk menyetabilkan ketahanan pangan dulu sih. Kita konsen di ketahanan pangan, baru kita nanti memikirkan agrowisata yang nanti bakal digali, contoh seperti itu. Kemudian kalau berbicara mengenai keadaan penduduk Desa Lengkongnya sendiri gitu ya, Pak Ku sendiri selaku sudah menjabat, apa sih PR terbesar nih yang harus digarap sama Pak Ku dan juga teman-teman untuk mengatasi soal penduduk tersebut? Ya, masalah yang paling besar sih yang memang kita sedang konsen, yaitulah mengapa Lengkong berbicara pertanian gitu ya. Karena ya itu, kita ada dasar yang cukup kuat ya, memang semua hampir rata-rata ya kita ketergantungan dengan hasil pertanian. Dan di pertanian ini terjadi masalah yang cukup kompleks gitu. Istilahnya SDM yang harus kita garap untuk penyadaran ya, terjadi juga seperti tadi jajak pendapat, kesenjangan antara yang muda dengan yang tua ya. Petani muda milenial cenderung mengadopsi apapun inovasi-inovasi yang disarankan oleh dinas. Petani tua cenderung tidak mau melaksanakan hal tersebut. Contoh misal seperti itu. Terjadi juga sarana-sarana yang sudah mulai rusak ya, jalan usaha tani yang memang belum terbangun rapi. Ya jujur PR terberat saya itu ya memang kita memasang tema itu memang banyak yang menyaksikan. Pas waktu saya dulu berkampanye pun, jangan ambil tema itu. Nah, saya memberanikan diri, kita itu mengambil tema. Bukan berarti kita harus mewujudkan hal tersebut. Tema tersebut kita angkat, berarti banyak tahapan yang harus kita bereskan. Seperti misalkan, temanya kita harus mau beranjak ke panen dan tanam bareng, irigasinya harus kita bereskan. Untuk mengarah ke tema tersebut, berarti jalan usaha taninya harus dibangun. Dan itu secara tahun ke tahun kita upayakan dalam satu periode ini, minimalnya dalam 1 tahun itu 1 jalan usaha tani dan 1 irigasi itu harus terbangun. Upaya di bidang sarana. Jadi semua unsur harus menyokong kepada tema tersebut ya. Iya. Dan mungkin juga ada sempat kepikiran juga mungkin dari produk pertaniannya. Kalau tadi sudah menghasilkan bonteng, tidak hanya menjual bonteng, mungkin suatu saat nanti ngejual manisan bonteng. Gitu ya. Next project kita malah gini, di tahun 2021 kita karena melihat keseriusan di pemuda sekarang ya, bahkan itu memancing animo dari aparatur pemerintahan desa yang lainnya, yang mudah-mudahan ini menjadi keputusan yang final, tapi insya Allah ini masih digodok. Bahkan mereka mau membelikan tanah wilayah Bengkok yang tadinya dicanangkan untuk mereka 100 bata per aparatur pemerintahan desa, per personil aparatur pemerintahan desa. Jadi kalau dikalkulasi Lengkong 13 personil, ya minus saya ada 12, berarti ada 1.200, karena yang 500 bata itu kan ada di lahan garapan yang bagian saya ya gitu ya. Nah, yang 100 ini kita bakal coba di 2021 ini menyebar. Jadi istilahnya di wisuda nih dari kelompok Tani Taruna Tani Lunas Mandiri, mereka bakal berakselerasi di hamparan 100 bata itu digarap oleh 2 orang. Kalau sekarang berkumpul nanti berdua. Kalau sekarang intinya masih mengikuti program kelompok, nanti mereka itu di lahan yang 100 bata itu mencoba sudah melangkah ke profesional. Paling kita stimulan dari kelompoknya itu kita kasih untuk sewa tanahnya 1,5 juta. Nah, untuk membeli benih padi dan segala rupanya itu sok coba concern antara 2 personil tersebut, gimana caranya supaya bisa menghasilkan sampai ke panen. Dan kita target untuk lahan tersebut kita bakal jadikan lahan sebagai penghasil benih. Oke. Ya. Berarti tahapannya ada ya. Oke, ke pertanyaan yuk. Pertanyaan ternyata ada pendengar setia Mega Suara dari Lengkong juga. Ini ada Kang Yaya dari Lengkong. Beliau mengutarakan 2 pertanyaan, tapi satunya sudah
simak tadi ya, ada pernyataan dari Pak Kuy sudah mewakili. Yang satunya pertanyaannya adalah bagaimana menyeimbangkan struktur perekonomian di desa dalam bidang UKM dan pertanian. Menyeimbangkan UKM dengan pertanian. Ya. Siap. Jadi kalau kita ditanya untuk menyeimbangkan UKM dan pertanian nanti, itu sasarannya, targetan kita itu ada di program BUMDes ya. Ya, BUMDes. Jadi BUMDes itu yang akan menjadi apa ya istilahnya, untuk menghimpun semua usaha jenis usaha yang ada di Desa Lengkong, yang akhirnya itu bisa direalisasikan baik dari pertaniannya, dari UKM-nya. Nah, cara pembentukan UKM pun kita ya cenderung gimana caranya itu tetap ada tali tiga uang dengan pertanian, tema, gitu. Misal sesuai dengan tema. Jadi apa yang dihasilkan dari pertanian, kalau bisa itu diolah sedemikian rupa oleh para penggiat UKM tersebut sehingga menghasilkan satu produk sih targetannya. Ya, memang harus ada sarana juga untuk mempromosikan hasil pertaniannya, mau tidak mau gitu kan. Selain tadi dijual secara langsung gitu ya. Nah, selain dijual secara langsung, apakah dari petani Desa Lengkong sendiri membuka wadah untuk mempromosikan, misalkan untuk mereka-mereka yang para pengepul sayuran atau apa yang bisa datang langsung ke Desa Lengkong, selain tadi menjual langsung? Ya, kita membuka peluang tersebut selama harganya itu ada keterpihakan terhadap petani. Jadi kebanyakan kan tengkulak sekarang pengepul itu mereka mengambil keuntungannya satu hari, tapi mereka mengambil lebih banyak gitu. Daripada petani ini pajar aja menunggu mau panen bonteng itu sampai 40 hari. Ya, sedangkan masa sih hasil yang dihasilkan oleh pajar itu harus lebih rendah daripada si pengepul dan si tengkulak tersebut. Ya, saya pikir kalau harganya relevan ya boleh, mangga. Kalau enggak ya udah mending jangan gitu kan. Oke, kalau secara ini nih kita udah masuk segmen terakhir, Pak Ku. Harapan-harapan yang Pak Ku inginkan, entah itu dari Dinas Pertanian atau Pemda atau provinsi atau apa, untuk menyokong tema yang tadi dibangun oleh Pak Ku, apa Pak Ku? Ya, harapan saya sih ke depan ya untuk berkesinambungannya program di Desa Lengkong khusus concern di bidang pertanian, ya tolong dibantu mungkin upaya untuk penyetabilan sarana gitu ya, karena sarana di Lengkong cukup lumayan istilahnya sangat memprihatinkan ya, utamanya jalan usaha tani hampir dikatakan segitu luasnya jalan usaha tani itu mungkin hanya 10% yang dibangun gitu kan. Makanya sekarang kita sudah mulai contohkan kenapa tadi kita targetkan per tahun satu itu kita contohkan dulu ada di sarana lahan tanah kas desa atau bengkok ya. Kita coba contohkan untuk membangun. Nah, selanjutnya dukungan dari kabupaten yang kita harapkan, kita pun selalu meminta aspirasi terhadap para dewan-dewan yang sekarang duduk di DPRD Kuningan. Setiap dewan yang datang ke Lengkong pasti kita mengutarakan hal yang paling pertama itu saya minta aspirasinya minimalnya 1 JUT. 1 JUT. Kalau enggak di JUT pun gimana caranya ya menurunkan ternak untuk kelompok gitu. Jadi intinya kita tetap concern di pertanian. Ya, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh pemerintah khusus Kabupaten Kuningan bahwasanya kita membutuhkan sarana dan prasarana di pertanian. Dan satu hal lagi saya titip, mungkin tadi ini belum diulas sedikit saja, saya minta waktunya. Ada satu hal yang tertinggalkan untuk di Desa Lengkong, jalan utama yang ada jadi jalan raya tersebut itu masih cenderung sangat memprihatinkan, dikarenakan banjir. Kalau datang musim hujan kita bisa arung jeram di jalan. Jadi intinya kita permohonan lah, karena itu mungkin bukan ada di ranah desa, mungkin itu ranah kabupaten dan provinsi. Sok mangga itu konsolidasi, karena itu sudah banyak laporan dari desa-desa tetangga. Oh, itu gimana jalan Desa Lengkong itu sangat mengkhawatirkan dan berbahaya juga memang, karena kalau hujannya semakin lebat itu batu-batu nubarada gue gak kearangkat gitu ke jalan. Jadi itulah yang mengkhawatirkan di Desa Lengkong. Jadi titip kepada pemerintahan Kabupaten Kuningan, mohon diperhatikan masalah drainase yang ada di Desa Lengkong. Kita tidak membutuhkan perbaikan jalan yang hampir tiap per 3 bulan, per berapa bulan ya. Ya, yang kita butuhkan itu hanya drainasenya, gimana caranya itu diperbaiki. Gak perlu di trotoar pun gak perlu.
Kita hanya butuh drainasenya diperbaiki gitu. Itu aja intinya sih. Iya. Berarti tadi yang masalah pertanian juga mungkin bisa kita sambungin sama Dinas Dinas Pertanian Ketahanan ya. Pangan dan Pertanian Pak Ukas. Selamat malam Pak Kadis. Selamat malam Pak Kadis. Rindu sepanggung bareng ya. Iya.